perdre. Alors bon, j'ai réfléchi. Alors il faut que je puisse vous faire confiance. C'est toi qui es venu me chercher, je te rappelle. Dernier essai. Sinon, tu te débrouilles sans moi. Cette vidéo. Évoluer de mon côté. Ça ne me plaît pas plus. Vous pouvez oublier ce deal. Tout ça pour ça? Halo Brovers, gimana nih? Lupin episode 3 kemarin, mantap kan? Sekarang kita lanjut lagi nih ke episode 4, yang mana di episode sebelumnya itu Asana sudah berhasil memata-matai Letnan Gabriel Dumont sampai akhirnya ia menyamar menjadi abang-abang IT kemudian menculik Dumont untuk menanyakan kebenaran soal kasus Babakar Diop yang dituduh mencuri kalung Ratu Marie Antoinette. Kini Asana mendapatkan apa yang ia mau, yaitu rekaman telepon dari Letnan Gabriel Dumont yang melapor pada orang yang menugaskannya dulu untuk menipu Babakar Diop agar mengakui pencurian itu. Kini kisah Asana yang berusaha mengungkap kasus kejahatan Hubert Pellegrin pun berlanjut. Tapi sebelumnya bagi yang belum like videonya, like dulu dong video ini. Terus kalau misalnya kalian masih nggak ngerti ini alur cerita apa sih bang? Yaudah lu tonton aja, link udah gue sediain di description untuk part-part sebelumnya gitu cuy. Dan buat yang belum subscribe, subscribe dulu dong, aktifkan loncengnya. Dan kalau sudah, mari kita mulai recap alur cerita series Lupin season 1 episode 4. And welcome back to Clip on X series. Episode 4 ini dibuka dengan diperlihatkannya kediaman dari Hubert Pellegrin di malam hari, yang mana ia kedatangan tamu berupa drone mata-mata yang digerakkan oleh Asana dari kejauhan. Saat drone itu menyusuri lantai atas, drone itu masuk ke sebuah ruangan yang sepertinya itu merupakan ruang kerjanya Hubert Pellegrin, yang mana ruangan tersebut terjaga ketat, lengkap dengan seluruh laser alarm yang akan berbunyi jika terdeteksi. Saat drone itu mendekat, kita diperlihatkan beberapa dokumen milik Hubert Pellegrin. Namun tanpa sengaja drone itu terkena satu laser yang membuat alarm berbunyi kencang. Hubert Pellegrin yang sedang bermimpi bersama Mario Ozawa pun kahudang. Seluruh penjaga pun langsung datang ke lokasi, yang mana Hubert Pellegrin ini langsung diamankan untuk dibawa ke ruang khusus. Adegan kejar-kejaran pun terjadi antara penjaga dengan drone tersebut. Drone itu dibawa ke ruangannya Hubert Pellegrin, yang mana drone tersebut mengirim surat untuk Hubert Pellegrin yang bertuliskan "Aku akan menghabisimu". Kemudian diperlihatkan Asana yang sedang selonjoran santuy di gentengnya Hubert untuk mematikan sistem drone, dan title Lupin pun muncul. Yo, ini dari openingnya aja udah mantap ki kan. Keesokannya di pagi hari saat si Dumont ini sedang ngopi santuy di kafe, secara tiba-tiba di depannya sudah ada Asana. Dumont yang kepalang sieun pun berkata dalam hati, anjing mana deui gitu kan. Dumont kemudian menanyakan maksud Asana datang padanya. Di sini Asana memberikan Google Home yang baru karena sebelumnya Asana itu sudah ngehack Google Home-nya si Dumont kan. Asana pun kembali menanyakan soal Hubert Pellegrin pada Dumont dengan memberitahu istrinya sedang tidak ada di kantor. Dumont yang ketakutan pun meminta Asana untuk stop mengganggu hidupnya jika ia buka suara. Dumont pun memberitahu bahwa ada seseorang yang bisa membantu Asana yang bernama Fabien. Nah, Fabien ini merupakan seorang jurnalis yang ingin sekali membongkar motif jahat yang dilakukan keluarga Pellegrin. Setelah mendapat info, Asana pun pergi dan si Dumont ini langsung nelpon istrinya, yang mana Asana pun cuma ngawadul gitu kan soal istrinya yang ditahan. Setelah dari kafe, Asana pun langsung meriset soal Fabien yang katanya merupakan jurnalis yang ingin menghancurkan keluarga Pellegrin. Kemudian kita diperlihatkan sosok Fabien ini sendiri yang sudah cukup berumur. Saat kembali ke rumahnya, ia dikejutkan dengan Asana yang sudah berada di sana. Fabien ternyata tidak takut dengan Asana karena pada saat ini ia sedang terpuruk sekali karirnya, bahkan untuk makan saja sekarang sudah susah gitu kan. Namun Asana ini beralasan kalau dia ini adalah fansnya si Fabien ini berkat bukunya yang ingin membongkar kebusukan keluarga Pellegrin. Asana di sini juga bilang kalau kini mereka mempunyai musuh yang sama, yaitu keluarga Pellegrin.
Seperti kedua orang yang membenci orang yang sama pada umumnya gitu kan. Mereka pun kini menjadi rekan walaupun sebenarnya Fabian ini kayak masih muna-muna gitu kan menolak tawaran kerja sama bareng Asana untuk menghancurkan keluarga Pellegrin. Kini scene berlanjut pada Letnan Gabriel Dumont yang diinterogasi oleh Sofia, Romain, dan juga Yusef terkait penculikannya yang ternyata berhubungan dengan kalung ratu yang pernah hilang dulu 25 tahun yang lalu. Karena di video sebelumnya Yusef itu mendapatkan petunjuk kalau Gabriel Dumont lah yang menangani kasus Babakar Diop. Yusef di sini memberitahu bahwa sang pelaku ini terinspirasi oleh Arsène Lupin mengingat semua nama samarannya merupakan anagram dari nama Arsène Lupin itu sendiri. Setelah mereka bertiga pergi, Dumont mendapatkan sebuah pesan dari Hubert Pellegrin. Di sisi lain, Asana yang sedang berjalan lengkap dengan Air Jordan-nya tiba-tiba disamperin gitu kan dengan Fabien yang kini sepakat untuk bekerja sama. J'ai plus rien. Donc j'ai plus rien à perdre. Alors bon, j'ai réfléchi. Alors il faut que je puisse vous faire confiance. C'est toi qui es venu me chercher, je te rappelle. Dernier essai. Sinon, tu te débrouilles sans moi. Fabian pun dibawa ke markasnya Asana yang mana si Asana ini bilang kalau tujuan Hubert Pellegrin memfitnah ayahnya adalah untuk mendapat dana asuransi agar bisa menyelamatkan perusahaannya saat itu sekaligus menaikkan harga kalung Ratu Marie Antoinette. Di sisi lain, para polisi sedang mendeskripsikan wajah Asana dari rekaman CCTV. Balik lagi ke Asana yang mengunjungi sebuah tempat yang bernama The Objector. Karena The Objector ini merupakan kantor si Fabian ini dulu bekerja di sana sampai akhirnya dipecat. Tujuan Asana adalah menyamar untuk mengambil sebuah kaset hijau. Saat Asana sudah berhasil masuk ke dalam, baru deh Fabian ini menyamar sebagai atasan untuk memanggil Asana ke kantor. Setelah mendapatkan kaset itu, mereka berdua pun cabut. Di sisi lain, polisi kebingungan soal pendeskripsian dari wajah si pelaku. Balik lagi ke Asana yang mana Hubert Pellegrin ini merupakan dalang dari kasus penyerangan Kuala Lumpur tahun 1996. Kaset hijau tadi merupakan rekaman Hubert Pellegrin yang sedang bernegosiasi soal harga senjata ilegal yang digunakan untuk menyerang kedutaan Perancis. Keesokan paginya Hubert Pellegrin yang sedang rapat dikejutkan dengan kehebohan di Twitter yang mana isinya merupakan video yang didapatkan si Asana tadi malam. Para klien yang melihatnya pun disuruh keluar ruangan terlebih dahulu oleh Juliet. Setelah itu Juliet pun memberitahu apa yang terjadi yang mana Hubert Pellegrin ini masih saja gitu kan menyangkal dan menggunakan berbagai macam alasan untuk membohongi anaknya itu. Balik lagi ke Asana yang datang ke rumahnya Claire untuk menjaga si Raoul yang sedang main game. Di sini Raoul mengatakan kalau ibunya itu sedang dekat dengan seorang pria bahkan sudah berkencan. Pria itu tampan dan terlihat sangat kaya. Dia nggak tahu aja Asana kayak gimana. Berlanjut pada Hubert Pellegrin yang dikerubungi oleh wartawan terkait dengan kasus tersebarnya video negosiasi itu. Namun Hubert ini masih saja beralasan secara halus kalau dia itu tidak mungkin melakukan hal keji seperti itu. Di sisi lain dari kejauhan kita diperlihatkan sosok pria misterius yang mana pria ini merupakan orang yang menatap Asana sebelum ayahnya meninggal dulu. Kalau kalian udah nonton episode 1 pasti tahu nih orang. Nah, orang ini bernama Leonard. Fabian yang berada di lokasi langsung bertanya juga soal keterlibatan Hubert Pellegrin pada kasus penyerangan Kuala Lumpur. Hubert yang skakmat pun memilih masuk ke perusahaannya itu. Sedangkan Leonard ini justru mengikuti si Fabian sampai ke rumahnya. Sore harinya Asana memberikan hadiah pada Fabian karena berani membuat Hubert skakmat di depan awak media. Di sini Asana yang merasa tertantang pun ingin menghadiri acara yang bernama The Other Edition yang merupakan acara TV dengan jumlah penonton sampai 2 juta. Asana berniat menyamar menjadi orang yang men-share video tersebut di Twitter bernama Salvatore. Di sisi lain, Yusef ini akhirnya dapat mendeskripsikan wajah asli dari Arsène Lupin. Namun Dumont yang melihatnya malah beralasan kalau itu tidak sama sekali mirip dengan wajah aslinya dengan niat untuk tetap menahan rahasia identitasnya si Asana sebelum waktunya tiba. Efeknya adalah Yusef harus diberhentikan dari keterlibatannya pada kasus ini. Di sisi lain, Asana sedang menyamar sebagai Salvatore agar tidak ada yang mengenalinya. Baru deh malam harinya ia datang ke acara The Other Edition
Yang mana si Asana ini ternyata menyamar menjadi seorang kakek parubaya. Gelo, keren pisan anjir, ini nyamarnya tuh bener-bener beda pisan. Gue merasa kayak dejavu gitu kan sama keahlian nyamarnya Sherlock versi RDJ. Di sini Asana menyatakan kalau video itu diambil saat Hubbard menjual senjata ilegal ke teroris yang bakal menyerang kedutaan Perancis pada waktu itu. Saat videonya diputar sungguh berbeda sekali. Cette vidéo. Évolué de mon côté. Ça ne me plaît pas plus. Vous pouvez oublier ce deal. Tout ça pour ça? Yes, video itu sudah di-cut yang mana bagian Hubbard berbicara soal kesepakatan senjata dihapus oleh pihak TV itu yang ternyata dibayar oleh si anjing ini. Jelas di sini Asana sangat emosi pisan dengan ketidakadilan ini dan langsung menghajar para penjaga Pellegrin yang sudah menghadang untuk menangkapnya. Asana pun keluar dari gedung itu sambil melepas seluruh peralatan menyamarnya itu. Kali ini Hubbard Pellegrin lah yang berhasil memenangkan perang dingin ini, yang mana kini namanya kembali bersih di mata masyarakat. Juliet pun di sini membocorkan identitasnya Arsène Lupin yang ternyata adalah anak Babakar Diop. Anjing kolot begok. Scene langsung berlanjut pada Fabienne yang sedang bete dan karena rencananya bersama Asana itu gagal total kan. Di sini si Fabienne itu menulis sesuatu di bukunya Asana yang mana saat membukakan pintu ternyata itu adalah Leonard. Di sini Leonard menanyakan alamat dari Asana Diop yang jelas dia ini kan pasti ditugaskan oleh Hubbard. Namun Fabienne ini menolak memberitahu keberadaan Asana. Saat Asana pulang ke rumahnya Fabienne sungguh mengenaskan. Qu'est-ce qui se passe? Fabienne sudah tewas digantung yang mana ini sama persis pada Babakar Diop yang digantung di penjara dulu. Asana yang putus asa pun membaca surat dari Fabienne yang ditulis di bukunya. Scene ini dibarengin dengan Yusef yang mengetahui kalau Salvatore adalah Paul Czernin aka Arsène Lupin. Dan episode 4 pun berakhir anjing. Penasaran kieu kan anjir episode 5 boy. Final dari season 1 ya, yang mana season 1-nya itu kayaknya dirumorkan rilis bulan Juli, tapi belum tentu juga ya. Pokoknya stay tune aja terus di channel Clip on X karena besok kayaknya langsung gua upload deh episode 5-nya biar cepet kelar juga ya. Gue Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.